Ini mama lagi seru ngomongin soal minyak goreng yang katanya harganya mahal dan barangnya juga susah dicari di pasaran. Ada yang ngomong kayak gitu. Terus karena biasa lah ya mama ada diskon rame, nggak ada harga naik sedikit rame. Begitulah pola konsumen Indonesia. Rame-rame ikut panik buying kalau ada masalah dalam soal komoditas. Nah, gue pengen bahas ini di acara Masuk Pak Eko. Jadi sekarang diskusinya di grup-grup WA, di Facebook, atau di media sosial itu rame ngomongin soal minyak goreng. Ada yang bilang minyak goreng banyak kok, gampang dicarinya. Memang harganya sedikit naik. Tapi ada yang bilang, weh di tempat gua nggak ada minyak goreng. Orang susah nyari minyak goreng dan kemudian ada operasi pasar, ada partai yang pingin jual minyak goreng dengan harga wajar, kemudian diserbu oleh emak-emak sehingga antri berpanjang-panjang cuma untuk dapetin minyak goreng. Gue pengen kasih tahu ya, rata-rata konsumsi minyak goreng kita itu sekitar 1 liter lah per orang per bulan. Jadi 1 liter per kapita per bulan. Total konsumsi kebutuhannya 2.700.000 sekian liter sesuai dengan penduduk Indonesia. Jadi kalau dirata-ratain sekitar 1 liter per orang per bulan. Nah, di pasaran harga minyak goreng yang tadinya misalnya 14.000, 15.000 1 liter, ada yang naik sampai ke 20.000. Asumsikan rata-rata kenaikan 5.000 perak per liter. Berarti sebetulnya setiap bulan emak-emak harus ngeluarin duit tambahan 5.000 perak per orang anggota keluarganya dengan akibat kenaikan minyak goreng ini. Kalau anaknya 2, suaminya 1, berarti kira-kira 20.000 itu tambahannya untuk konsumsi minyak goreng. Ini sebetulnya 20.000 itu ada bisa sih. Kenapa banyak yang panik? Karena mungkin jatah pulsa buat main TikToknya agak hilang. Jadi wajar dong panik. Jadi nggak bisa lagi buka-buka medsos karena dialihkan untuk konsumsi minyak goreng. Tapi persoalannya minyak goreng juga nggak ada di pasar. Ini yang bikin pertanyaan besar. Ada toko-toko yang jual minyak goreng kemudian diserbu sehingga terjadi panik buying. Gue pengen cerita begini. Indonesia ini adalah penghasil CPO terbesar di dunia. Sekitar 53% pasokan CPO dunia, palm oil itu minyak kelapa sawit, itu dari Indonesia. Si Malaysia cuma 25% doang. Kok kenapa penghasil CPO terbesar di dunia ini sekarang problem dengan minyak goreng? Kan pertanyaannya itu. Wong kita yang ngasilin kok sekarang kita agak susah minyak goreng. Iya, pertama karena harga CPO di dunia lagi naik-naiknya. Dulu katakanlah beberapa tahun lalu itu harga CPO kira-kira $750 per metric ton gitu loh. Sekarang sudah sampai $1.300 per metric ton. Itu kenaikannya luar biasa. Jadi produk-produk CPO kita yang tadinya buat konsumsi minyak goreng sebagian, orang milihnya jual di luar dong. Kenapa? Harganya lagi tinggi-tingginya tuh gitu loh. Jadi ada sebagian produsen kelapa sawit menjual produknya keluar. Terus seolah-olah harga pasokan di dalam negeri kosong. Sehingga kemudian pabrik-pabrik minyak goreng nggak bisa memproduksi. Ini yang diasumsikan. Iya, karena harga CPO-nya naik, mau tidak mau biaya produksi untuk bikin minyak goreng juga naik. Itu hukum alam. Karena apa? Karena kan kita mengikuti harga CPO atau harga internasional. Persoalannya adalah bukan cuma harganya yang naik, tetapi di beberapa pasar barangnya juga nggak ada. Ini yang bikin emak-emak langsung panik. Jadi ketika di sana ada jualan minyak goreng, diserbu. Di sana ada jualan minyak goreng, diserbu. Akibatnya apa? Akibatnya panik buying terjadi di mana-mana. Dan kita yang nggak butuh minyak goreng terlalu banyak stoknya, biasa beli sebulan atau seminggu cuma 1 kemasan, tiba-tiba harus beli 10 kemasan. Beli banyak-banyak. Ini yang kemudian menjadi problem.
ada panic buying di masyarakat. Panic buying ini mengakibatkan para produsen atau distributor, apalagi distributor yang nakal, menahan produknya. Kenapa? Karena berharap harganya terus bertahan di kisaran itu. Nah, ini terjadi misalnya di Medan. Kan kemarin kebongkar itu ada 1,1 juta liter kalau nggak salah minyak goreng dalam kemasan yang ditimbun di Medan. Terjadi juga misalnya di beberapa tempat lain yang dianggap penimbunan. Yang paling penting sebetulnya menurut gua adalah ini soal treatment pemerintah. Udah tahu ibu-ibu atau emak-emak Indonesia itu perilaku belanjanya selalu panik. Ada diskon Victoria's Secret 25%, mereka antri. Kalaupun nggak beli, cuma nonton gitu loh. Ada diskon produk mall ini 10%, mereka antri. Jadi begitu selalu polanya. Begitupun ketika ada isu kenaikan, ada isu barang hilang, barang nggak ada di pasar, mereka langsung antri. Nah, panic buying ini menyebabkan tertular ke masyarakat. Tetapi yang anehnya, kok pemerintah, terutama Mendak ini, gue kadang-kadang nggak habis pikir, menghandle masalah ini dengan operasi pasar. Operasi pasar kan otomatis akan menyebabkan antrian karena ada ini minyak goreng murah. Tadinya kan sebetulnya operasi pasar diniatkan agar supplier minyak goreng yang lain harganya bisa turun. Tetapi dalam konteks ini, operasi pasar yang digelar oleh Menteri Perdagangan, operasi pasar yang digelar oleh partai politik, operasi pasar yang digelar oleh pemerintahan, itu ujung-ujungnya kan menimbulkan antrian. Orang antri di situ. Kalau orang antri, persepsi publik apa? Minyaknya mahal, minyaknya nggak ada. Ini adalah tempat yang paling bagus untuk membeli minyak goreng pada saat itu. Itu persepsinya terbentuk sehingga operasi pasar akhirnya nggak efektif. Padahal atas kenaikan CPO dunia, pemerintah sudah siapkan uang kira-kira 7,6 triliun untuk mensubsidi minyak goreng. Harga minyak goreng sesuai dengan harga patokan tertinggi yang diterapkan oleh pemerintah. Harga eceran tertinggi, misalnya minyak curah harganya berapa, minyak dalam kemasan harganya berapa, minyak dalam kemasan premium harganya berapa, itu beda-beda. Kalau nggak salah 11.000, 13.000, 14.000. Gue ingin mengatakan begini, kalau ada kasus-kasus seperti ini, mestinya kan Menteri Perdagangan ya lebih cepat bertindak. Kenapa? Karena ini problemnya bukan barangnya nggak ada. Toh produksi minyak goreng, pabrik-pabrik minyak goreng tetap bekerja seperti biasa. Karena sudah ada kebijakan pembatasan ekspor atau kebijakan mendahulukan kebutuhan dalam negeri ketimbang diekspor. Dan itu disepakati dan para pengusaha pasti ikut kebijakan itu karena itu aturan pemerintah. Nah, berarti kan stok bahan baku untuk produksi minyak goreng cukup. Produksinya cukup. Konsumsinya juga gak naik-naik banget, orang puasanya masih lama kok. Biasa-biasa saja. Yang terjadi cuma kepanikan. Jadi yang dihandle itu adalah bagaimana kepanikannya dikurangin. Caranya dengan apa? Ya caranya datengin itu pemasok-pemasok, para distributor. Tekan mereka, kucurin minyak goreng ke pasar. Jangan ada pembiaran, apalagi alasannya, kita menyimpan 1,1 juta minyak goreng, ini buat minyak goreng dalam kemasan loh, ini buat produksi mie instan. Nggak rasional lah, masa minyak goreng dalam kemasan disimpan sedemikian banyak untuk produksi mie instan. Kalaupun mereka pengusaha besar, kejar, tekan, kalau perlu ancam. Kalau 2 bulan atau 1 bulan ke depan minyak goreng masih kayak gini, lo ya gitu. Biar apa? Biar bisa menenangkan hati publik. Apalagi dalam kondisi kayak gini, ada kelompok-kelompok politik yang bakar-bakar. Emak-emak teriak di pasar, oh minyak goreng kurang, minyak goreng susah, minyak goreng kita hilang. Bagaimana pemerintah? Wah, semua menyalahkan pemerintah. Tetapi pada kenyataannya makin lama makin bulat. Harga CPO mahal, kemudian minyak goreng di pasar
tadinya normal karena ada panic buying jadinya berkurang. Banyak orang stok di rumahnya, karena stok kemudian produksi jadi berkurang. Ini kan terus-menerus menjadi benang kusut yang nggak selesai-selesai. Kalau gua sih mikirnya ini problem soal Mendak lah. Menteri Perdagangan mulai berpikir bahwa kebijakannya ini harus lebih konkret. Ada target lah. Kira-kira misalnya 1 bulan ke depan udah nggak ada lagi soal isu-isu kayak gini. Biar para penunggang isu itu nggak gampang memainkan isu-isu kayak gini. Kita tahu lah ibu-ibu kita selalu reaktif dengan isu. Makanya harus diantisipasi. Yang kedua, komunikasi ke publik. Oh tenang saja, minyak goreng cukup. Tetapi kenyataannya di pasar nggak ada. Nah, kalau di pasar nggak ada berarti kan ada problem di distributor. Suruh distributor atau tekan distributor mengisi pasar-pasar minyak goreng. Alirkan misalnya bantuan-bantuan pemerintah bukan dengan sistem operasi pasar kayak gitu. Tetapi pastikan pasar-pasar kita, baik pasar tradisional maupun pasar modern, itu minyak gorengnya ada. Iya mungkin ada kenaikan harga 1.000, 2.000 misalnya. Saya rasa masyarakat oke. Wong di rata-rata 1 bulan 1 orang cuma Rp5.000 kenaikannya. Sekarang saja penduduk miskin Indonesia tiap bulan dapat budget 300 ribuan loh per kapita. Kalau di-share untuk kenaikan minyak goreng 5.000 barangkali nggak terlalu mengkhawatirkan. Sebetulnya yang mengkhawatirkan ini adalah apa? Para warga-warga perkotaan yang gampang lihat WA, yang gampang lihat di medsos, yang terlalu terpengaruh oleh berita TV, dan emak-emak yang doyan belanja ini tiba-tiba kaget minyak goreng hilang. Bener, minyak goreng kadang-kadang susah di pasar. Problemnya bukan karena produksinya nggak ada, tetapi ada kemacetan di jalur distribusi, dan ini yang harus dipotong, yang ini yang harus dilancarkan kembali. Jangan lakukan program-program yang menambah panic buying, yang menambah emak-emak kaget, yang bikin operasi pasar yang antrinya panjang. Itu bukan menyelesaikan masalah, itu justru akan membuat antrian-antrian lain di tempat lain, membuat masyarakat lain yang nonton ini akan merasa bener ini barangnya nggak ada, maka gua harus borong minyak goreng. Itu yang terjadi. Dan menurut gua langkah yang sudah diambil itu belum cukup tanpa komunikasi yang efektif ke masyarakat. Yakinkan masyarakat bahwa produksi kita cukup. Yakinkan masyarakat bahwa pemerintah menyiapkan dana 7,6 triliun untuk mensubsidi minyak goreng buat masyarakat. Pemerintah misalnya akan mensubsidi 250 juta liter per bulan dan akan mensubsidi selama 6 bulan. Itu diyakinkan. Sehingga kita tenang, dan emak-emak atau ibu-ibu yang panik karena kenaikan harga 5.000 ini tidak menjadi korban berita viral, korban berita yang kemudian terus dibakar, akhirnya menghilangkan atau menghapus prestasi-prestasi pemerintah di bidang yang lain. Sorry, ngomongnya agak serius, tapi itu yang gue lihat. Ini soal panic buying. Soal orang yang panik karena berita bahwa minyak goreng berkurang, bahwa minyak goreng harganya mahal. Ya, inilah resiko negara kita terbuka. Kita produsen minyak CPO, kita produsen sawit, kita ekspor karena harganya lagi tinggi di luar dan dampaknya juga pada akhirnya ke kita. Dan pemerintah tetap mensubsidi loh. Kalaupun harganya naik di luar negeri, pemerintah tetap mensubsidi minyak goreng kita loh. Saya pikir itu penting disampaikan dan penting kita tahu bahwa dari konsumsi minyak goreng ternyata ada subsidi pemerintah. Gue Eko Kuntadi di acara Masuk Pak Eko. Terima kasih.